Berjumpa kembali dengan Ibu Eriana dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama di bab 4 dengan tema yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Nah, di bab 4 ini juga terdiri dari 3 subtema ya. Nah, kita akan membahas 3 subtema itu. Yang pertama tentang tanggapan atas pewartaan Yesus, yang kedua tentang sengsara dan wafat Yesus, kemudian yang ketiga tentang kebangkitan Yesus. Nah, agar kita lebih semangat mengikuti pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan dengan berdoa. Marilah kita persiapkan hati kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami anak-anak-Mu akan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami mohon bimbingan dan berkat-Mu agar kami senantiasa berada di jalan-Mu, agar segala yang kami pelajari dapat berguna dalam hidup kami dan masa depan kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung saja kita membahas tema yang pertama, yaitu tanggapan atas pewartaan Yesus. Dalam melaksanakan tugas untuk mewartakan kerajaan Allah, banyak tantangan yang dihadapi Yesus ya. Jadi ketika mewartakan kerajaan Allah itu tidaklah mudah ya. Yesus juga menghadapi tantangan dan rintangan. Tidak semua orang mau dan dengan senang hati menerima pewartaan Yesus. Nah, itu salah satu tantangannya. Ada orang yang mau menerima Yesus, pewartaan Yesus, ada yang tidak ya menerima pewartaan Yesus. Nah, pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengundang pro dan kontra dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Nah, yaitu ada yang mau menerima dan ada yang tidak menerima pewartaan Yesus. Adapun mereka yang menerima pewartaan Yesus adalah orang-orang sebagai berikut. Yang pertama adalah orang miskin dan sederhana. Nah, mereka mau menerima pewartaan Yesus karena bagi mereka Yesus adalah pembela dan penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan dan pembelaannya. Mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Nah, itu yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, para pendosa yang mau bertobat. Contohnya, para wanita penghibur, kemudian para pemungut cukai ya yang dijauhi oleh orang banyak karena dianggap berdosa. Nah, mereka itu yang mau mendengarkan pewartaan Yesus dan Yesus juga senang bergaul dengan mereka. Kemudian yang ketiga, orang-orang sakit ya. Nah, orang-orang sakit, kedatangan Yesus telah membawa harapan baru bagi mereka yang sakit. Dengan cara itu, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai penyelamat, sang pembebas. Yesus mewartakan Allah yang Maha Pengasih. Kemudian yang terakhir adalah kaum wanita dan anak-anak. Mengapa demikian? Karena tradisi bangsa Yahudi menempatkan kaum wanita dan anak-anak sebagai warga masyarakat kelas 2 ya. Jadi seperti yang pernah kalian dengar bahwa wanita itu pada zaman orang Yahudi pada zaman dahulu itu dianggap sebagai warga kelas 2 ya. Nah, namun Yesus justru hadir dan meninggikan derajat mereka. Nah,
Kemudian orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Ibu akan jelaskan orang-orang yang menolak pewartaan Yesus itu siapa-siapa saja. Yang pertama, para imam dan ahli Taurat. Yang kedua, orang-orang Farisi. Yang ketiga, para penguasa. Dan yang keempat, orang-orang kaya dan mapan. Nah, mereka itu menolak pewartaan Yesus, tidak mau mendengarkan Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka, mereka sudah memiliki segalanya. Mereka tidak memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi mereka bahkan ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, mereka berusaha bagaimana cara menyingkirkan Yesus supaya Yesus tidak lagi mewartakan kerajaan Allah. Nah, apa yang dialami Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dapat dialami oleh siapapun. Orang yang berbuat baik belum tentu akan diterima dengan baik. Jadi kita semua pun pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ketika kita berbuat baik, belum tentu orang-orang mau menerima kita. Namun pada intinya adalah tetap berbuat baik seperti Yesus ya. Jangan sampai hal itu membuat kita tidak mau melakukan kebajikan. Oke, kita lanjut lagi dengan tema yang kedua, yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, ada berbagai macam sikap seseorang dalam menghadapi penderitaan yang dialaminya. Ada sebagian orang yang berserah pada Tuhan saat mengalami penderitaan, ada yang protes dan berontak pada Tuhan. Ada pula yang pasrah tanpa usaha karena menganggap sebagai takdir belaka. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sampai rela sengsara dan wafat di kayu salib. Itu salah satu perjuangan Yesus untuk apa? Menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, dalam menjalankan perutusan dari Bapaknya, ia menghadapi risiko yang sangat berat, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Nah, sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Namun, seperti yang kita ketahui, karena begitu besar cintanya kepada manusia, dan juga karena dia sudah diutus untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, Yesus tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir hidupnya ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus kepada manusia. Melalui peristiwa sengsara dan wafatnya, Yesus telah memberi teladan kepada kita mengenai sikap dalam menghadapi penderitaan hidup. Betapa bernilai kehadiran dan sikap bela rasa kita terhadap penderitaan orang lain. Kita pun bisa ikut berbela rasa kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, bela rasa membuat kita tidak merasa sendirian. Seperti Yesus tadi, dia tidak merasa sendirian ketika dia wafat disalibkan. Karena dia tahu bahwa Allah Bapa di surga senantiasa menyertai ia. Yesus mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan seluruh umat manusia. Seluruh hidup Yesus adalah wujud solidaritas dari kasih Allah kepada manusia. Ia yang setara dengan Allah merendahkan diri untuk setara dengan manusia. Ia adalah Mesias yang rela mengorbankan diri bagi manusia. Bagaimana Yesus adalah sosok Allah juga, adalah seorang raja, rela merendahkan dirinya agar apa? Agar dapat menyelamatkan dekat dengan manusia. Nah, dalam pembelajaran ini kita diajak untuk menghayati makna sengsara dan wafat Yesus
sebagai tanda kasih-Nya pada seluruh umat manusia. Jadi melalui pembelajaran ini kita diajak untuk apa? Untuk menyadari bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menyayangi, mencintai manusia. Nah, oleh sebab itu kita juga harusnya mencintai dan menyayangi Yesus. Jangan pernah untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Nah, tema yang terakhir di bab 3 ini yaitu tentang kebangkitan Yesus. Nah, setelah wafat di kayu salib, Yesus bangkit pada hari ketiga ya. Nah, kebangkitan Yesus menunjukkan kebenaran akan semua pewartaan yang telah Ia sampaikan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan nyata. Nah, kebangkitan Yesus dapat kita hayati dengan baik dan benar jika kita memahami bukti-bukti kebangkitan Yesus, serta juga memahami karya para murid-Nya setelah kebangkitan Yesus. Nah, di dalam kitab suci banyak mungkin kalian bisa baca ya, kalian bisa temukan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya. Itu merupakan cerita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, serta pembenaran terhadap perjuangan putranya, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Bahwa ada harapan yang baik setelah kematian di dunia ini. Bahwa ada kebahagiaan yang menanti setelah penderitaan yang pernah kita alami, pernah kita lewati. Maka oleh sebab itu kita harus percaya akan kuasa Tuhan ya. Nah, ketika kita menghadapi situasi hidup yang sulit, kita percaya bahwa akan ada kebahagiaan yang menanti kita. Nah, makna kebangkitan Yesus bagi manusia adalah bahwa kebangkitan Yesus mengajarkan pada kita untuk senantiasa bangkit dari kelemahan dan dosa, yakni meninggalkan cara hidup lama menuju hidup baru dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa dan percaya, serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita juga harus bangkit. Kita meninggalkan cara hidup kita yang kurang baik, yang mungkin kemarin-kemarinnya kurang baik. Jadi saat inilah kita memperbaikinya menjadi lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu. Nanti kita akan lanjutkan melalui meeting ya, yang kita adakan meeting nanti. Jadi Ibu dalam video ini singkat saja menyampaikannya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan berdoa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan pembelajaran kami. Semoga apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, dan apa yang telah kami pelajari dapat sungguh membantu kami di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih untuk menambah iman pengetahuan kami kepadamu. Sertailah kami dalam seluruh aktivitas kami, dalam kehidupan kami. Mohon bimbingan dari Roh Kudus-Mu, sebab Dikau Allah kami kini dan sepanjang